Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Sadu, sadu, sadu. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan kusala dhamma kita mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, karuna, mudita, dan upeka. Baik, Bapak Ibu semua, jumpa lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Buddha. Di sini bersama saya sebagai host Singgi Purnama. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kami dari PPBD, Persatuan Persaudaraan Buddhis Dhamma, ya, bersama dengan Nikita dan Roni di sini, ya. Kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai agama Buddha, ya. Ya, kita bawa santai aja hari ini, ya, Nikita, Roni, ya. Kita ngobrol-ngobrol singkat, ya. Kalau misalnya kita cerita-cerita nih, kalau misalnya soal agama Buddha, ya. Kalau misalnya Nikita, kalau menurut Nikita tuh agama Buddha itu seperti apa, ya? Mengajarkan tentang hal-hal yang baik, ya, tentunya sama seperti agama lain. Tapi di sini kita terikat dengan hukum karma, hukum-hukum lainnya yang mengatur agama. Juga dengan kitab suci yang berbeda, parita dan lain-lainnya. Oh, menarik ya. Jadi itu seputar singkat mengenai agama Buddha kayak gitu ya. Kalau menurut Bro Roni gimana? Agama Buddha itu seperti apa? Kalau menurut saya sih ajaran agama Buddha sendiri termasuk dengan ajarannya ya, itu adalah ajaran yang benar-benar universal dan menurut saya sendiri itu ajarannya benar-benar bisa menjawab pertanyaan hidup saya, masalah-masalah hidup saya itu secara rasional gitu. Jadi benar-benar damai lah gitu. Menjawab pertanyaan hidup mulai dari percintaan, mulai dari semuanya kayak gitu. Iya, semua hal, termasuk percintaan tadi. Wah, luar biasa ya. Jadi sudah banyak pengalaman nih ya yang ditimbulkan dari belajar agama Buddha ini sendiri ya. Sangat banyak benar. Wah, menarik ya. Jadi kisah Nikita sama kisah Roni ini mungkin bisa jadi referensi. Tapi sebelum itu kita mau manggil nih Romo kita kemana ya kayak gitu ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Romo Darwis Hidayat. Ya, silakan Romo. Namo Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ya, silakan. Ya, selamat datang. Silakan duduk. Ya, Romo, hari ini hari yang luar biasa, Romo ya. Ini kedatangan sama pasukan-pasukannya juga ya, Romo ya, kayak gitu ya. Mereka ini adalah pengurus dari Persaudaraan Pemuda Buddhis Dharma Kirti, Palembang. Ya, Persaudaraan Pemuda Buddhis Dharma Kirti ya. Dari Wihara Dharma Kirti. Ya. Mereka berdiri kalau nggak salah tahun 1977. 1977. Wah, saya belum lahir, Romo. Itu bahkan masih zaman orang tua saya lah kayak gitu, Romo. Kebenaran saya salah satu pendirinya waktu itu. Oh, Romo satu pendirinya. Ya, saya mungkin waktu itu pendiri dengan prakarsa beberapa teman, dan waktu itu saya menjadi ketua
PPBD yang pertama. Yang pertama Romo, berarti benar-benar merintis dari awal ini Romo ya. Ya sampai sekarang sudah tumbuh, jadi ibaratnya sudah beranak cucu kayak gitu ceritanya Romo ya. Ya menarik Romo. Ya Romo, kita kan hari ini kita kedatangan teman-teman kita dari Windy ya, Candy ya sama Richard ya Romo ya. Ya terima kasih sudah bersedia hadir di sini Romo bersama dengan PPBD ya Romo ya. Ya baik Romo, pada mimbar agama Buddha kali ini kita akan sedikit membahas mengenai hukum karma Romo. Tetapi sebelum kita masuk ke hukum karma, pastinya kita akan membahas Buddhis secara umum Romo ya, kayak gitu ya Romo ya. Nah kalau menurut Romo sendiri tuh Buddhis secara umum itu seperti apa Romo? Ya, kalau kita berbicara tentang agama Buddha, tentu kita berbicara tentang kitab sucinya dulu. Ada yang ingat kitab suci agama Buddha apa? Tripitaka. Oke. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka ini terbagi pada 3 bagian utama. Kitab yang bagian pertama ialah Vinaya Pitaka. Itu berisi 21 pokok-pokok ajaran. Ini hanya berlaku untuk rohaniawan, biku, bikuni, anggota sangga. Nah ini kitab namanya Vinaya Pitaka. Yang kedua ialah Sutta Pitaka. Ini juga berisi 21.000 pokok-pokok ajaran. Itu ada sutta, ada topik-topik bahasan, ada gata, juga ada tanya jawab Buddha dengan umat, tanya jawab Buddha dengan para biku sangga sebagai murid Buddha. Yang lengkap ini Sutta Pitaka ini Romo. Ya. Nah, ada satu lagi bagian dari Tripitaka ialah Abhidhamma Pitaka. Itu lebih banyak lagi isinya. 42.000 pokok-pokok ajaran. Jadi kalau dijumlah isi dari kitab Tripitaka ini dari Vinaya, Sutta, Abhidhamma 21.000 tambah 21.000 tambah 42.000 totalnya 84.000 Romo. Pokok-pokok ajaran. Wah, sangat banyak ya pemirsa ya. Dhammapada ini maksud saya yang kita bahas pada hari ini topik tentang hukum karma ini adalah bagian dari pokok ajaran yang dibahas di dalam Sutta Pitaka. Nah, perlu diketahui juga dari mana bahan-bahan kitab Tripitaka ini. Ini tidak lain ialah bersumber dari semua ajaran yang disampaikan oleh Buddha Sakyamuni semasa hidupnya selama 45 tahun. 45 tahun. Dari tahun 588 sebelum Masehi hingga 543 sebelum Masehi. Jadi 45 tahun Buddha memberikan ajaran, itu dihimpun, kemudian dituliskan, itulah tersusunnya kitab Tripitaka. 45 tahun 84.000 Romo, berarti sangat luar biasa. Betul. Banyak sekali Romo ya. Tentu pada saat itu Buddha Sakyamuni memberikan ajaran, tanya jawab, wejangan, semua itu dengan topik-topik, kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Menghadapi umat seperti ini, tentu topiknya yang cocok apa. Menghadapi murid-murid yang serius, yang tingkat kerohanian tinggi, tentu beda. Jadi Buddha berceramah, itu tentu melihat siapa yang menjadi sumber pendengarnya itu, audiennya siapa. Tentu yang diajarkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh audien pada saat itu. Menarik Romo, berarti memang Sang Buddha ini tidak sembarangan untuk membabarkan dhamma. Ya, kalau kita lihat dari sejarah memang seperti itu. Kadang-kadang juga ada pertanyaan, Buddha menjawab pertanyaan dengan 3 cara. Dia lihat dulu yang bertanya itu seperti apa, sikap kematangannya sampai di mana.
Buddha akan menjawab biasanya dengan cukup, atau dia akan memberikan jawaban dengan panjang lebar, terinci. Kedua, dia menjawab dengan singkat, tidak terlalu panjang. Dan juga dia tidak menjawab. Oh, berarti tidak menjawab itu termasuk jawaban, Romo? Iya. Oh, berarti ya... Dan berarti tidak perlu dia menjawab atas pertanyaan itu. Benar, itu boleh benar, dipraktekkan Romo. juga ini. Benar, Romo. Ini ide yang sangat luar biasa baik, Romo, ya. kayak Kira-kira gitu, ya. kata orang Palembang, bakal jawab apapun salah gitu kan. Jadi ribut tuh lah kan. Lebih baik langsung jawab. Benar. Apa daripada belago ngalah bae, Romo. Bahasa Palembangnya kayak gitu. Iya. Benar, Romo. Ini menarik, Romo. Berarti kalau kita berbicara soal hukum karma, Romo, jadi hukum karma ini termasuk di bagian mananya, Romo? Nah, satu hal lagi yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki tentang hukum karma. Di dunia ini ada hukum-hukum yang berjalan secara apa istilahnya itu? Dia berlangsung dengan tanpa kita sadari. Dan itu ada 5 sebenarnya dari pandangan Buddhis. Kita membahasnya itu ada 5. Pertama itu adalah hukum musim. Kita lihat sekarang ada musim di Indonesia, ada musim panas, ada musim hujan. Ya. Cuman 2 kan? Iya. Di dunia Eropa, di Tiongkok itu ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah ini alam terjadinya musim-musim ini sudah alamiah. Itu namanya adalah kalau kita menamakannya adalah utu niyama, hukum musim. Itu terjadi secara alami. Seperti yang tidak bisa kita tanya-tanya lagi. Lah, Romo, kita gitu. mau tanya apa lagi gitu. Memang terjadi musim seperti itu gitu loh. Setelah musim semi pasti musim panas. Habis musim panas pasti musim gugur. Setelah musim gugur pasti musim dingin. Kalau di Indonesia tentu musim panas, musim hujan. Musim panas, cuma hujan 2. ya. Iya, benar, Romo. Nah, yang kedua hukum itu adalah hukum benih. Di istilah Pali disebut bija niyama. Nah, seperti ini. Hukum benih ini kalau Anda tanam bibit pohon mangga, buahnya yang keluar apa? Pasti mangga, Romo. Gak Ya. mungkin durian, Romo, ya. Gitu. Nah, ini kan sudah pasti itu kan. Kalau kita konyol tanya, kenapa kita tanam pohon mangga, buahnya buah mangga? Kan konyol namanya. Benar, Romo. Nah ini musim, ini hukum yang sudah Hukum pasti. benih ini, Romo, ya. Berarti Ya, yang pertama hukum universal. musim, yang kedua benih ya, Benih. Romo, ya. Nah ketiga Oke, ialah menarik, Romo. hukum karma ini, yang disebut hukum sebab akibat. Sebab ini, akibatnya ini. Kalau berbuat ini akibatnya. Ini hukum karma. Jadi hukum karma termasuk dari 5 hukum pancanimaya. Gitu loh. Yang keempat ialah hukum pikiran. Hukum pikiran, Ya, Romo. cetta niyama. Ini yang membahas terjadinya proses pikiran, bagaimana muncul, terus bagaimana kita menanggapi, kemudian dia melenyap, muncul lagi. Hukum Singgi pikiran, kan Romo. meditator kan? Ya. Bagaimana Anda melihat pikiran itu? Ya, pikiran itu sangat cepat ya, Romo, ya. Sekian detik sudah berubah. Benar. Kita sekarang pikir gini, sekian detik pikir yang lain lagi. Nah ini di Buddha ada membahas khusus tentang hukum pikiran ini. Hukum pikiran ini, Ya Romo. orang kalau kita lihat fakultas psikolog itu juga membahaskan teori-teori pikiran Iya, benar dan sekali, Romo. sebagainya. Nah ini jadi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan juga. Kemudian hukum yang kelima yang disebut hukum kama. Hukum itu hukum alam. Hukum alam, Romo. Disebut dhamma niyama. Damania. Ya, hukum alam ini seperti ini. Tentang gravitasi. Kalau kita loncat, pasti turun ke bawah kan? Ya, gak mungkin terbang Gak ya, Romo, mungkin ya. ke atas, kan? Ya, benar. Begitu juga tentang terjadinya magnet. Magnet itu kan bisa begitu ada magnet, kita lempar besi, pasti lengket ya.
Nah ini juga hukum alam. Dhamma Vinaya. Misalnya juga gelombang. Terjadinya gelombang di lautan. Pasang surut. Termasuk berarti gelombang radio, Ya. kayak sains gitu, Romo Mungkin ya. bisa masuk situ. Ini hukum alam. Mungkin dulu tidak sampai segitu ya sainnya. Kita melihat orang dulu kan bisa lihat pasang surut, angin dari mana, tiup kemana. Jadi mereka berlayar kemana, arah utara, selatan. Nah ini semua hukum alam. Nah 5 ini yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nah salah satu ialah hukum karma. Itu sebenarnya tanda kutip di garis bawahin tanpa disadari Romo. Betul. Sebenarnya Romo ya. Disadari apa enggak, percaya tidak percaya, kamu tetap mengalami proses hukum hidup. Menarik, dan hukum karma ini akan kita kupas secara Buddhism ya Romo. Betul. Ya. Nah baik Romo, sebelum kita masuk ke antara hukum karma dan Buddhism, mungkin kita boleh sedikit ngobrol-ngobrol ya ke teman-teman kita Silakan, ya, kayak silakan, gitu ya. Mungkin dimulai dari Bro Roni dulu. Kalau menurut Bro Roni, kaitan antara hukum karma dan Buddhism itu seperti apa? Tapi nanti tunggu dulu, jangan dijawab dulu. Pasti pemirsa pun juga penasaran ya bagaimana caranya ya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, pemirsa semua tetap stay di layar televisi Anda, karena kita akan jumpa lagi setelah pariwara berikut ini. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya,
dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Buddha Hukum Karma Part 1. Ya, baik Romo, tadi sebelum kita membahas mengenai kaitan antara Buddhism dan hukum karma, kita akan tanyain ke rekan-rekan kita dulu. Mulai dari saudara Roni ya. Menurut saudara Roni, kaitan antara Buddhism dan hukum karma seperti apa? Ya oke. Hukum karma ya. Kalau menurut saya sendiri sih lebih anggapannya gini, kayak kita tuh nanam bibit mangga lah gitu. Tadi mangga kan. Nah, kalau kita menanam sebuah biji mangga tadi kata Romo Ders tadi kan yang numbuh apa? Ya mangga. Tetapi ini juga bergantung kepada apakah kita sering nyiramnya, kasih pupuk gak, atau kira-kira kita rawat bener gak sih? Nah kalau kita rawat bener kan dan kita sering siram, kasih pupuk, dia kan akan tumbuh mangga yang segar. Tetapi ketika kita cuman tanam, terus kita nggak ngasih pupuk, nggak siram juga, nah maka kita bisa tahu bahwa apakah mangganya akan tumbuh dengan besar, apakah mangganya tumbuh dengan segar. Nah begitu pula dengan hukum karma. Ketika kita sudah melakukan hal yang baik, nah hal yang baik ini ya perlu kita kembangkan. Hal baik ini perlu kita terus kembangkan dan juga kita sebar agar memang karma baik yang berbuah itu juga seperti yang mangga tadi, segar dan juga besar gitu. Dan manis lagi. Dan manis juga. Manis, ya. Berarti bukan Kalau kayak pahit percuma. Iya bener Romo. Berarti bukan kayak yang di legenda tanam kacang langsung tumbuh sampai ke langit kayak gitu, nggak bisa enggak, gitu ya? Enggak langsung tumbuh ke tinggi, enggak. Oke ya. Terima kasih saudara Roni. Kalau menurut saudara Richard seperti apa? Kalau menurut saya tuh kalau hubungan Buddhis dengan karma tuh karena banyak dari ajaran Buddha dari sendiri itu banyak membahas tentang karma. Jadi menurut saya itu bahwa kita nih sebagai umat Buddhista percaya juga atas karma. Dan tanpa kita sadari bahwa perbuatan kita selama yang kehidupan dulu apa sekarang tuh pasti berbuahnya tidak tahu kapan, pasti antara kehidupan ini atau kehidupan nanti gitu. Ya, terima kasih. Ya, saudara Kerry? Ya, hukum karma ini sangat kuat ya, kayak yang Romo Darwis tadi katakan, apa yang kita perbuat bakal diterima akibatnya setimpal dengan apa yang kita perbuat. Ya, terima kasih saudara Kerry. Tadi kita udah ke bagian laki-laki ya Romo ya. Sekarang kita ke bagian perempuannya. Mungkin menurut Windy dulu boleh? Jadi kita di dalam agama Buddha ini kan mengenal yang namanya reinkarnasi. Nah jadi yang kita perbuat sekarang atau yang kita perbuat di kehidupan lalu itu tidak pasti terjadi saat ini, tetapi bisa saja terjadi di kehidupan saat ini atau di kehidupan yang akan datang. Jadi itu uniknya karma dalam agama Buddha. Oke ya, makin unik ya kayak gitu ya. Oke, kalau menurut saudara Nikita? Kalau menurut saya ya sama seperti yang teman-teman lainnya, tapi menurut saya karena kita tidak tahu kapan akan berbuahnya karma kita baik atau buruk, maka dari itu kita hidup harus selalu melakukan hal-hal yang baik walaupun tidak tertuai sekarang, mungkin di kehidupan yang selanjutnya mungkin kita akan menerima karma baiknya gitu. Ya, Romo, dari uraian teman-teman kita nih, rekan kita nih menarik ya. Tadi yang mengenai yang mangga tadi, terus ada mengenai yang hubungan dengan reinkarnasi, Romo. Jadi sangat luas ya Romo ya, hubungan antara Buddhism dan hukum karma ini Romo. Ya. Kalau Romo sendiri bagaimana Romo? Dalam ajaran agama Buddha
hukum karma ini adalah salah satu yang sangat penting untuk umat Buddha ketahui dengan benar. Tapi membahas hukum karma itu harus benar-benar dengan pengertian benar. Jangan karma selalu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita jalan nih, nyeberang jalan, kita tidak hati-hati sebenarnya sambil bawa HP. Kita baca WA, nyebrang, disenggol mobil. Langsung kita seenaknya bilang, ya sudah karma. Ya nggak bisa. Iya, benar. Ya karena Anda tidak hati-hati. Lengah, nyebrang ya jangan baca WA. Jangan terus apapun terjadi, sudahlah, sudah karma. Sudah karma. Bukan seperti itu. Nah kita lihat ya, pengertian karma ini dalam satu kitab, Anuttara Nikaya, volume 3, itu Buddha menjelaskan kepada para biku, murid-muridnya, oh para biku, kehendak cetana, kehendak itu artinya cetana, bahasa palingnya. Cetana itulah yang kusebut karma. Setelah timbul kehendak dalam pikiran, seseorang akan melakukan karma melalui pikiran, ucapan, dan juga tindakan. Berarti di sini 3 Romo, Ya, 3 sebawah. jadi rangkaian dari munculnya di pikiran, kemudian diucapkan dan dilakukan sesuatu, itu semua adalah rangkaian karma. Rangkaian karma berarti pikiran, ucapan, perbuatan, Romo. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau saya hanya punya pikiran saja, apakah itu juga sudah ada karma? Sama, ada. Saya punya pikiran jahat, saya ingin habis pagi ini habis sarapan, saya mau ketemu Singgi. Saya mau nipu dia, mau pinjam duit, nanti saya tidak akan bayar karena Singgi lagi lapang, lagi loka. Tapi ketika keluar dari rumah, dia pikir lagi, lah nggak benar kalau saya mau menipu Singgi. Dia selama ini cukup baik sama saya. Kesadaran baiknya muncul, oh nggak jadi dia. Nah, sudahlah, nggak salah. Tetapi walaupun hanya dalam bentuk pikiran, itu akan tetap ada karma. Ada karmanya, Romo. Ya, untuk itu kenapa Buddha juga mengajarkan kita mulai aware, mulai perhatikan, merawat, menjaga proses dari pikiran sampai diucapkan, sampai dikerjakan, dilakukan. Kita semua harus hati-hati. Berarti pikiran ini memiliki kekuatan, Romo, ya. Betul. Ada yang kekuatannya tuh sangat kuat, ada yang kekuatannya tuh cuman sebatas gitu aja, Romo, ya. Ada pepatah kuno Tiongkok, Ichie Wei Xin Zhao katanya, segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Saya pikir selaras dengan apa yang diajarkan oleh Buddha ini. Nah, dalam satu kitab Samyutta Nikaya, Buddha menekankan lagi di sini, sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dituai. Pelaku kebajikan akan menuai kebaikan. Pelaku kejahatan akan menuai keburukan. Begitu benih ditabur, engkau akan merasakan buahnya. Jadi hati-hati, Buddha pesan, segala sesuatu yang Anda mulai dari pikiran, ucapan, tindakan, semua ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, Romo. Ada akibatnya. Ya, Romo. Tapi kalau kita mendengar tadi buah kebaikan menuai kebaikan. Betul. Dan buah kejahatan menuai kejahatan, Romo. Nah, ini saya muncul sedikit pertanyaan ya. Mungkin saya bisa tanya ke teman-teman dulu ya, semoga Romo ya. Nah, ini pertanyaan umumnya nih ya, yang kayak di sinetron atau gimana. Mengapa ada orang yang sering berbuat baik, Romo? Dia sangat baik sekali, Romo. Tapi dia menerima
kemalangan atau kebaikan dan bertubi-tubi. Sudah jatuh ketimpa tangga dan jatuh ke selokan gitu, istilahnya gitu tuh. Tapi kenapa ada orang yang sering berbuat hal yang kurang baik ya, tapi banyak keberuntungan kayak gitu. Jadi ditawari tiket gratis naik pesawat, sudah sampai ditawarin lagi minuman dan segala macam kayak gitu. Nah, mungkin mulai dari teman-teman, mungkin mulai dari Nikita dulu mungkin. Kan seperti yang dibilang sebelumnya, bisa dari perbuatan masa lalu. Mungkin dulunya dia baik, sering berbuat baik, maka berbuahnya sekarang walaupun dia jahat. Nah, dan di balik kebaikan itu siapa tahu ada kemalangan setelahnya. Misalnya tadi yang seperti Singi katakan, dia dikasih tiket gratis, dikasih minuman, tiba-tiba pesawatnya jatuh. Siapa tahu seperti itu, bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Sama juga jawabannya seperti Nikita. Jadi kita mengenal yang namanya reinkarnasi kan. Jadi kita di kehidupan saat ini kita berbuat baik itu untuk nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya kita sekarang kita tertimpa masalah, itu adalah hasil dari tetap hasil dari perbuatan kita, karma kita yang karma buruk kita yang sudah berbuah. Karma buruk yang sudah berbuah ya. Oke. Kalau mungkin dari laki-lakinya, silakan. Oke. Sebenarnya tadi sudah dijawab sih oleh Nikita tadi sebelum yang membahas tentang hukum karma ya. Sebenarnya memang bisa jadi memang karena di kehidupan sebelumnya dia memang orang yang baik gitu, memang orang yang benar-benar bijaksana dan baik gitu. Sehingga di kehidupan selanjutnya ketika memang dia oke lah dia berbuat jahat dan lain sebagainya, tetapi tetap beruntung. Mungkin itu karena benar tadi karena perbuatan baiknya kehidupan sebelumnya, di sebelumnya, atau kedua, atau karena memang itu yang tadi yang sama tadi yang dijelaskan oleh Romo Darius juga kan, kalau sebenarnya hukum karmanya juga ada ada sebabnya juga, ada tindakan, ada hal yang memicu bahwa karma itu akan berbuah juga gitu. Mungkin saja ya tadi kan yang kayak di jalan tadi kan ketabrak karena dia main HP gitu, dan itu juga nggak bisa, itu mungkin karena kesalahan dirinya sendiri itu. Jadi ya mungkin karena itu sih ya, dia sudah berbuat banyak kebaikan tiba-tiba tetap kena sial gitu. Dan mungkin saja semua perbaikan perbuatan baiknya itu bakal berbuah di kemudian hari atau kapanpun, karena kita nggak tahu juga kan kapan itu juga berbuah gitu. Itu sih menurut saya. Ya, menurut saya karena dia kehidupannya bahagia atau walaupun perilakunya buruk di depan sekarang, mungkin karena dia kehidupan lampau atau sebelum-sebelumnya melakukan kebajikan gitu. Jadi berbuahnya pas pada kehidupan dia yang lebih bagus. Tapi yang perilaku buruk dia tuh dapat berdampak pada kehidupan dia sekarang atau kehidupannya akan datang gitu. Kebalikannya seperti yang tadi, kalau dia perilakunya buruk tapi gitu, perilakunya baik tapi kehidupannya buruk, itu mungkin karena kehidupan sebelumnya dia melakukan keburukan gitu, kesalahan. Tapi kehidupan selanjutnya atau kehidupan sekarang mungkin dia akan merasakan dampak dari kebajikan dia yang perbuat gitu. Saya sih ya sama dengan yang teman-teman, itu mungkin karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada masa lampau. Saat kita melakukan perbuatan-perbuatan itu mungkin ya ada aja karmanya gitu. Ada karmanya. Ya baik Romo, dari jawaban rekan-rekan kita semua, memang kalau misalnya itu semuanya balik yang ke lampaunya Romo. Tapi sebelum kita jawab, sebelum kita dengar ujaran dari Romo Darwis ya, jangan kemana-mana Bapak Ibu semua, tetap stay in di layar televisi Anda, karena kita akan jumpa lagi setelah pariwara berikut ini. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman.
Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Dalam Mimbar Agama Buddha dengan tema Hukum Karma bagian yang pertama. Baik Romo, kita sudah membahas mengenai yang tadi Romo, sebuah kasus yang sangat luar biasa. Pemirsa mungkin ingin tahu jawaban dari Romo ya, kayak gitu ya. Ya Romo, silakan Romo, bagaimana menurut Romo? Pokok-pokok utama ajaran Buddha selain hukum karma adalah tentang adanya kelahiran berulang, dikenal dengan Purnabhawa, dan sering juga di pengertian umum tumimbar lahir. Tapi pengertian yang lebih tepat adalah kelahiran berulang. Agama Buddha mengenal, meyakini adanya kelahiran sebelumnya. Kalian sebelumnya ya. Romo. Jadi sebelum adanya saya lahir di bumi sekarang ini, saya ini pernah lahir pada kehidupan-kehidupan yang lain, yang dulu, di mana kita nggak tahu. Kita nih sebelum lahir di bumi ini sebagai Darwis, saya dulu pasti pernah lahir sebagai apalah, di manalah, di negara mana, di kota mana gitu. Nah, karma, kalau kita bahas karma, selalu akan ada kaitan dengan pembahasan tentang kelahiran berulang itu. Tadi Winnie, juga Nikita, Roni, sudah menyinggung tentang kelahiran sebelumnya. Nah, kita kalau lihat sekarang ini sering, kalau dari pandangan kita, kok orang seperti itu, pemarah. Tapi dia hidupnya enak-enak aja. Dia juga kaya. Ya, kehidupannya nggak pernah sakit-sakit. Sehat. Kemudian kita lihat satu keluarga lagi, orang yang baik, ramah, supel pergaulannya, ngomongnya juga sangat enteng, penuh cinta kasih. Tapi kehidupannya sederhana sekali. Dan lebih tidak enak dilihat, sakit-sakitan sekeluarganya. Benar. Dia sakit-sakitan, nggak pernah stop ke dokter, sakit ini, sakit itu. Duitnya yang kerjaannya cuman pegawai biasa, duitnya habis saja oleh pengobatan. Nah sekarang kita lihat dua kondisi ini, hipotesa kita seperti apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada anak lahir di keluarga yang kaya raya, keluar masuk ke sekolah diantar sama supir. Ada anak-anak lahir dengan cacat, sudah cacat di keluarga yang miskin lagi. Sangat paradok kan? Iya. Nah, kita bagaimana untuk menganalisa kondisi ini, fenomena seperti ini? Buddha, agama Buddha membahas topik ini, kondisi ini, fenomena ini, ialah dengan hukum karma dan kelahiran berulang. Orang bisa sekarang kaya, sehat, tidak banyak kesulitan, lancar-lancar, maka diyakini kehidupannya sebelumnya dia tuh banyak sekali membuat kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, sehingga buah dari kebajikannya itu berbuah pada kehidupan sekarang ini. Nah dia nikmati sekarang. Nah orang yang segala sakit dan sebagainya itu lahir cacat segala, itu karena kelahirannya sebelumnya itu pasti banyak berbuat yang tidak baik. Tidak baik, Romo. Cacat. Kenapa bisa cacat?
Mungkin dulu dia sering melakukan tindak membunuh binatang, melakukan kekerasan. Kenapa sering sakit? Dia dulu misalnya jadi dokter, dia tidak mempraktekkan kebajikan. Dia hanya mementingkan bayaran. Tidak bayar, tidak diobati. Dia akan jadi seperti itu. Kelahiran berikutnya, dia akan menikmati buahnya, sakit-sakitan, dan sebagainya. Ini nanti ada di screenshot tentang kalau Anda berbuat ini, seperti ini akibatnya. Tapi tidak seperti 1 tambah 1 jadi 2 ya. Analisa seperti itu. Dulu kan pernah kita bahas, orang yang tidak bermoral, sering berperilaku seks yang tidak benar, maka dia lahir berikutnya bisa jadi LGBT itu ya Romo ya. LGBT lah, homo lah, lesbi lah, malahan punya fisik yang 2 kelamin antara perempuan dan bisa sampai seperti itu Romo? Iya. Oh, menarik ya Romo ya. Jadi kalau misalnya orang bilang ada yang terpandang, terhina, terus tua, kaya, miskin, ini semua dari hukum karma. Semua dari perbuatannya sendiri. Tadi sudah disebut. Benar Romo. Ya, ketika Anda menanam benih kebajikan, akan memetik buah kebajikan. Hidup sehat, hidup dengan kecukupan, usaha lancar, pekerjaan sukses, karir sukses. Itu semua tidak bisa seperti itu. Datang dengan tiba-tiba. Pertanyaan berikutnya, berarti apakah hal hukum karma ini ada kaitannya dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bertemu, terus bagaimana lingkungan kita? Apakah itu berpengaruh, Romo? Tentu. Segala sesuatu yang kita lakukan dari kehidupan yang lalu itu pasti berbuah. Bisa berbuah pada kehidupan sekarang ini, juga akan berbuah pada kehidupan yang selanjutnya. Ini belum tentu kapan. Nah, sekarang gini, tadi maksudnya pertanyaan gimana? Dengan siapa kita bergaul, ya dengan bagaimana kondisi lingkungan, maksudnya mungkin lebih tepatnya dengan siapa kita sering bertemunya, kayak gitu, Romo, kayak gitu. Ini kan ada kaitan. Kalau kehidupan yang lalu, dia sudah biasa berkumpul dengan pemabuk. Tiap malam minum minuman keras. Dia masih terlahir karma baik loh, masih terlahir sebagai manusia. Tapi bawaan karma-karma yang dulu, kebiasaan buruk itu masih bisa lanjut. Dan dia kemungkinan besar dia akan lahir di satu tempat. Itu banyak sekali pemabuk, peminum di situ. Oh, bisa seperti itu iya. Ya. Oh, menarik. Nah, kita bisa ketemu di sini. Ini ada hubungan karma dengan para kru TV, dengan para kru RI juga gitu ya, Romo. Ini ada hubungan karma. Ini sering di istilah yang lebih sederhana ya, bagi yang lebih universal. Jangan bilang, orang sering bilang jodoh. Wah, saya yang punya jodoh nih, ketemu kamu nih. Kita kan kadang-kadang ini, begitu saya ketemu Singgi pertama kali itu, saya merasa nyaman kan. Saya merasa cocok nih, enak ngomongnya. Kadang-kadang kita ketemu si B, begitu ketemu sudah nggak nyaman, kayaknya udah enak ngomong ini. Benar ngomong sekali, sudah Romo. nggak ketemu, pengen cepat-cepat tinggalin dia. Nah itu kondisi karma yang beda-beda. Nanti kamu bisa dapat istri, anak, itu semua akan mempunyai hubungan karma. Kayak gitu, Romo ya. Karena kalau saya boleh sharing sedikit, Romo ya, saya memiliki kasus waktu saya kuliah di Jakarta dulu kayak gini. Saya ketemu sama satu orang nih, saya punya feeling nih, kayaknya saya bakal deket nih sama orang nih. Ini orang minta Palembang, sekarang teman baik. Apakah seperti itu, Romo, kayak gitu? Bisa aja. Bisa saja, Romo. Ya, bisa aja. Tapi sekali lagi, jangan semua fenomena Anda dikit-dikit analisa pakai karma. Intinya seperti itulah. Perbuatan baik, hasilnya baik. Ya, analisa dengan cara kalian sama kita tentu beda-beda, nggak apa-apa. Tapi intinya ke dalam tadi, balik ke sana. Perbuatan baik hasil baik, perbuatan buruk hasilnya buruk, Romo ya. Oke, Romo, baik. Kalau kita mengupas sekarang, kita mengupas lebih dalam lagi, Romo. Apakah hukum karma ini ada berkaitan dengan yang namanya itu jalan mulia berunsur 8, Romo? Kaitan langsung, tidak langsung pasti ada.
Karena dengan berbuat kebajikan, dengan tahu tentang pengertian yang benar, itu kan bagian dari Iya, 4 pengertian yang 8 benar, itu, Romo ya. jalan berwas 8. Pengertian benar tentang hukum karma ini akan membawa orang tersebut lebih mudah memahami ajaran-ajaran Buddha yang lainnya tentang 4 kesunyataan yang Arya, tentang kelahiran berulang, tentang Paccita Samuppada, tentang konsep ketuhanan. Dia akan lebih mudah, lebih gampang mencerap. Tapi kalau sudah nggak punya benih-benih kebajikan, dia akan susah menyerap ajaran-ajaran Buddha yang lainnya ini. Berarti benih kebajikan di sini sangat penting, Romo, buat dikembangkan. Iya. Ya, sungguh menarik ya pemirsa ya. Jadi di sini tanda kutip pengertian benar yang paling penting, Romo. Kan ada 8. Iya. Diawali dengan pengertian benar, itu semuanya yang berikutnya akan lebih gampang. Kalau diawali dengan pengertiannya tidak benar, tidak tepat, maka pembahasan, penyerapan terhadap ajaran Buddha yang lain tidak akan tepat nantinya. Romo, kalau kita boleh sedikit mengupas mengenai pengertian benar di sini, Romo ya. Bagaimana yang dimaksud dengan pengertian benar dan bagaimana yang dimaksud dengan pengertian yang kurang benar, Romo, atau pengertian salah? Nah, itu tentu kembali lagi ke seperti makna perlindungan, Triratna. Itu sangat penting, itu awal. Itu adalah pengertian yang harus sejak awal, yang pertama maksudnya, dikuasai dulu. Jadi umat Buddha ini harus punya pengertian yang benar terhadap perlindungan Triratna ini. Ini adalah dasar sekali. Setelah punya pengertian benar terhadap Triratna, maka dia akan mulai belajar tentang 4 kecintaan mulia. Kecintaan Arya juga sering disebut. Kemudian baru tentang hukum karma, kelahiran berulang, Paccita Samuppada. Nah, kalau semuanya ini bisa dimulai dengan pengertian benar, dia ada tahapan-tahapan belajar yang lebih berlanjut yang menghasilkan sesuatu yang sangat penting bagian dari kebatinan dia, proses kematangan jiwanya, rohania di beliau yang bersangkutan. Berarti di sini sangat dalam, Romo, karena pertama sebelum tadi saya berbicara dengan Romo, hukum karma ini berarti nomor 3, Romo. Pertama dia harus memiliki pengertian benar dulu. Tadi pemirsa pengertian benar mengenai Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha, Romo ya. Yang kedua adalah 4 kesunyataan mulia. Baru yang ketiga hukum karma, Romo. Berarti kalau misalnya pengertian salah, dia memahami hukum karma pun dengan salah pula, Romo. Bisa. Pasti. Kenapa saya tentu berbicara seperti itu ya, urutannya. Triratna, 4 kesunyataan Arya. Karena ini pandangan saya mungkin bisa beda dengan lain. Karena kenapa Buddha? Ajaran Buddha yang pertama apa aja? Ini ya, Romo ya, perlindungan Triratna ini terus ajaran Buddha yang pertama ialah 4 kesunyataan mulia. Iya benar, Romo. Itu yang diajarkan pertama kan? Lah, coba kita pikir. Saya juga merenung dulu. Kenapa ya Buddha ini mengajarkan yang pertama tentang duka ini? Benar, hidup adalah duka, Romo, di sini ya. Dia tembak dulu manusia ini. Kamu harus punya pengertian, harus tahu tentang 4 kebenaran Arya ini. Nah, setelah itu Buddha baru ngajar yang lain-lain. Jadi kalau misalnya apakah mungkin bisa dikupas sedikit, Romo, mengenai 4 kesunyataan mulia ini, Romo? Jangan, kita lebih baik ke karma aja. Hukum karma aja, Romo ya. ya baik Romo. Berarti nah, itu kan sudah gangguan dari pikiran itu. Benar, Romo. Konsentrasi sudah mulai pecah. Karma belum selesai udah pikir tertarik sama 4. Iya, benar, Romo, benar. Berarti kalau misalnya hukum karma ini dia punya berarti hukum karma ini ada yang berbuahnya sekarang, ada yang berbuahnya nanti juga, Romo. Ini kan di sini ditulis, dikatakan hukum karma itu bisa dibagi
Pembagian hukum karma itu bisa dibagi menurut fungsinya, menurut kekuatannya, menurut waktu berbuahnya, menurut tempat berbuah. Sangat banyak. Banyak. Pembagian karma menurut Sutta beda lagi. Karma hitam yang jelek, karma putih, kemudian karma campuran antara putih dan hitam. 4, karma bukan hitam, bukan putih. Jadi kalau mau bahas karma ini bisa 2 semester. 2 semester Romo ya. Berarti kayak kuliah Romo. Kalau orang kuliah di perguruan tinggi agama Buddha bisa 2 semester ini. Jadi kaji semua. Nah, itu kan tadi menurut fungsi, menurut kekuatan, menurut waktu berbuah, menurut tempat berbuah. Itu masing-masing itu menurut fungsi pecah lagi, dibagi lagi. Menurut karma penghasil, karma penguat, karma pelemah, karma penghancur. Ada 4 lagi dari fungsinya. Dan berarti karma tuh ada penghasil dan penghancur juga, Romo. Kayak gitu. Nah kan, kita kalau mau bahas itu lebih baik kita diskusi bersama. Dari diskusinya kita baru ikutin alurnya seperti apa. Baik Romo, ini sangat menarik ya Romo ya. Berarti sebelum kita kembali memasuki mengenai karma menurut fungsinya di sini ya, mungkin kita bisa bertanya lagi ke teman-teman, tapi nanti dulu Romo, nanti dulu. Kita bikin pemirsanya penasaran dulu Romo ya. Oleh karena itu pemirsa semua, jangan kemana-mana, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih berumur. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa dulu ya. Tenang, Ma. Papa masih punya 1 lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua, jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema hukum karma ya. Baik, sebelum kita masuk ke akhir rangkuman, mungkin singkat aja ya. Kalau menurut teman-teman semua tadi, karma itu tuh seperti apa ya, kayak gitu ya, menurut fungsinya kayak gitu tuh. Mungkin boleh sedikit ceritain. Ya kalau memang kalau menurut saya sih memang kalau bahas karma itu memang benar-benar kompleks ya, benar-benar banyak banget gitu. Memang benar-benar kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, selama saya di wihara, selama saya mendengar ceramah dan lain sebagainya tentang karma, saya mengasumsikan bahwa ya karma itu benar-benar apa ya, ada dan memang terjadi di setiap orang. Itu baik orang itu percaya ataupun tidak ya tetap itu tetap berjalan gitu loh. Nah, kalau sesuai ya dengan kita mengetahui tadi 4 jalan kebenaran, kita juga dengan kita mendalami tentang hukum karma sendiri, maka kita akan termindset atau memang itu menjadi dorongan kita untuk berbuat baik, dan itu menjadi pengetahuan kita bahwa sebenarnya ya yang kau perbuat sekarang itu akan berdampak ke dirimu sendiri. Ya kalau kau itu juga kalau dari saya sendiri juga menjadi dasar bahwa ya udah apa yang kalau saya jahat ke kamu ya saya akan juga menerima jahat, itu sih. Oh, luar biasa ya. Nah, ini langsung ke saya pikir waktu sudah saya ingin tutup
Oh ya, baik. episode pertama ini Baik, silakan dengan Romo. satu cerita. Tahun 1992, saya masih ingat tahunnya. Saya tur ajak keluarga, tur ke Tiongkok. Kemudian saya kenalan dengan satu peserta tur, namanya Pak Anton. Setelah kenal segitu, kita akrab, dia cerita, Pak Darwis tahu nggak? Dulu, saya ini pernah hampir mati loh, tapi nggak jadi. Pak Darwis ingat nggak pesawat yang jatuh di Lampung, di airport Lampung? Saya salah satu penumpangnya katanya. Waktu itu saya duduk di tengah. Terus sebelah saya itu ada bapak-bapak sibuk baca koran. Buka, tutup. Jadi saya merasa terganggu, dia bilang. Terus pramugari lewat, dia tanya, Mbak, maaf di belakang masih ada tempat kosong nggak? Kursi kosong nggak? Oh ada Pak, mau pindah? Silakan. Pindahlah dia ke belakang. Wah, pesawat ini dari Jakarta menuju Lampung. Waktu mendarat, kecelakaan. Kecelakaan, Pak Anton ini duduk di belakang, selamat. Dari pilot sampai yang tempat dia duduk yang pertama itu, sampai ke tengah, mati semua. Apa yang terjadi ini? Nah, kita lihat Anton ini tentu dia diselamatkan oleh karma-karma baik pada kehidupan yang lampau. Karma baiknya itu berbuah pada saat itu yang sangat genting. Coba dia kalau nggak ngomong, nggak terganggu, nggak minta pindah, atau dia mau pindah belakangnya penuh, dia nggak bisa pindah. Kejadian ini memberikan kita satu pengertian, karma baik akan melindungi dirimu. Benar, Romo. Itu berbuah, itulah kata tadi kan ada bilang ada karma pendorong. Nah, ini karma yang mendorong, karma baiknya berbuah sehingga dia selamat. Iya benar, Romo. Makanya saya ingat terus cerita ini. Cuma sampai sekarang nggak ketemu lagi orangnya. Ketemu lagi ya, berarti menarik. Nanti sesi 2 kita bisa bahas mengenai Brahma Wihara, Pak. Brahma Wihara tuh karena dia sangat banyak, Romo, ya. Betul. Di situ ya. Baik, pemirsa, oleh karena itu hukum karma ini sangat luar biasa, Romo, ya. Karena perbuatan baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik, dan perbuatan yang buruk pasti menghasilkan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu tetaplah kita harus terus untuk berbuat baik sehingga kita dapat menumbuhkan karma baik dalam diri kita dan kita menjauhkan karma buruk di kehidupan kita sehari. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, tetap stay in di layar TV Santai yang berikutnya. Kita akan jumpa lagi di Hukum Karma Part kedua. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI Sumatera Selatan undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya.